Aku rela dimadu demi karir suamiku, rahasia malam pertama. Buat aku menangis melihat mereka bermesraan. Saya melihat Arif menggendong Dina di tangannya, seperti pangeran yang membawa putri dalam dongeng. Mereka tertawa, berciuman, dan berbisik mesra satu sama lain. Saya merasa seperti ada belati panas yang menusuk langsung ke jantung saya. Apakah ini benar-benar suamiku? Pria yang selama 10 tahun hanya memperlakukan saya dengan lembut dan penuh kasih sayang? Nama saya Nadia. Saya tinggal di sebuah perumahan sederhana di pinggiran Jakarta, di mana udara masih terasa segar meski bisingnya klakson mobil dan motor tak pernah benar-benar hilang. Rumah saya tidak besar, hanya punya 2 kamar tidur, 1 ruang tamu yang sekaligus menjadi ruang keluarga, dan dapur kecil yang selalu berbau rempah-rempah ketika saya memasak. Namun, rumah ini adalah tempat di mana saya merasa paling nyaman, karena disinilah saya membangun hidup bersama Arif, suami saya. Saya pertama kali bertemu Arif saat saya berumur 23 tahun. Saat itu, saya baru saja lulus dari universitas dengan gelar sarjana ekonomi, tapi belum tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya. Arif, di sisi lain, sudah bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Ia bukan tipe pria yang langsung membuat wanita jatuh cinta pada pandangan pertama. Posturnya sedang-sedang saja, rambutnya selalu tampak agak berantakan, dan ia jarang mengenakan pakaian yang mencolok. Namun, ada sesuatu dalam senyumannya yang membuat saya merasa hangat. Mungkin itu caranya mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh, atau mungkin juga cara dia menawarkan bantuan tanpa diminta. Entahlah. Yang jelas, saya merasa nyaman berada di dekatnya. Kami menikah 2 tahun kemudian, tepat setelah ulang tahun saya yang ke-25. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga inti dan beberapa teman dekat. Saat itu, saya berpikir bahwa hidup kami akan selalu seperti itu, sederhana namun penuh kebahagiaan. Dan selama 10 tahun pertama pernikahan kami, itulah yang terjadi. Arif bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Meskipun gajinya tidak terlalu besar, ia selalu memastikan bahwa saya tidak kekurangan apapun. Kami sering menghabiskan malam-malam minggu dengan menonton film di televisi atau bermain kartu sampai larut malam. Kadang-kadang, jika cuaca sedang cerah, kami akan duduk di halaman belakang rumah, minum teh manis hangat, dan membicarakan rencana masa depan kami. Namun, seiring waktu, karir Arif mulai berkembang. Dari staf administrasi, ia dipromosikan menjadi supervisor, lalu manajer cabang, hingga akhirnya menjadi manajer senior di sebuah perusahaan besar. Tentu saja, saya bangga melihat pencapaian Arif. Saya tahu betapa kerasnya ia bekerja, seringkali pulang larut malam, atau bahkan harus meninggalkan rumah selama beberapa hari untuk dinas keluar kota. Tapi di balik kebanggaan itu, ada rasa kesepian yang semakin menguat. Arif semakin sibuk, dan waktu yang bisa ia habiskan bersama saya semakin sedikit. Telepon kami sering hanya berlangsung singkat, hanya sekadar menanyakan apakah saya sudah makan, atau bagaimana kabar saya hari itu. Kadang-kadang, saya merasa seperti istri yang hanya ada di pinggiran kehidupannya, sementara pekerjaan dan ambisinya berada di pusat perhatiannya. Meski begitu, saya tidak pernah mengeluh. Saya tahu bahwa Arif bekerja keras demi masa depan kami. Lagi pula, ia tetap menjadi suami yang baik. Setiap kali ia memiliki waktu luang, ia selalu memastikan untuk menghabiskannya bersama saya. Kami masih sering tertawa bersama, dan setiap kali kami berhubungan badan, rasanya seperti kembali ke awal pernikahan kami, penuh kasih sayang dan keintiman. Arif selalu memperlakukan saya dengan lembut, seperti saya adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Namun, ada hal-hal kecil yang mulai mengganggu saya. Beberapa bulan terakhir, saya sering mendengar desas-desus tentang hubungan dekat Arif dengan salah satu koleganya di kantor, seorang wanita muda bernama Dina. Awalnya, saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Toh, Arif selalu mengatakan bahwa ia mencintai saya dan hanya saya. Tapi rasa curiga itu tetap ada, seperti bayangan yang mengikuti saya kemana-mana. Terlebih lagi, ada sesuatu dalam nada suara Arif saat ia berbicara tentang pekerjaannya akhir-akhir ini, sesuatu yang membuat saya merasa bahwa ada rahasia yang ia sembunyikan dari saya. Saat ini, saya duduk di ruang tamu,
memandangi foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Di foto itu, Arif tampak begitu muda, dengan senyum yang penuh harapan. Sedangkan saya, dengan gaun pengantin sederhana dan riasan minimalis, terlihat begitu bahagia. Rasanya seperti melihat kepingan kehidupan yang sudah lama berlalu, tapi masih terasa begitu dekat di hati. Namun, di balik kenangan manis itu, ada kekhawatiran yang mulai merayap masuk ke dalam pikiran saya. Apakah pernikahan kami akan tetap sama seperti dulu? Ataukah kesuksesan Arif akan membawa perubahan yang tidak saya inginkan? Saya tidak tahu jawabannya. Yang saya tahu adalah, saya harus siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena cinta, kadang-kadang, membutuhkan pengorbanan. Dan saya rela melakukan apapun demi kebahagiaan Arif. Hari itu dimulai dengan kabut yang tebal, seolah langit juga merasakan beban berat yang mulai menekan hati saya. Saya bangun lebih awal dari biasanya, mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah atau memasak sarapan untuk Arif. Namun, tangan saya gemetar saat memotong sayuran, dan pikiran saya terus melayang ke hal-hal yang seharusnya tidak saya pikirkan. Rasanya seperti ada batu besar yang menggantung di dada saya, siap jatuh kapan saja. Sejak beberapa minggu lalu, Arif mulai berbicara tentang sebuah undangan makan malam dari bosnya, Pak Hendra, pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Awalnya, saya tidak terlalu memperhatikan karena makan malam semacam itu sudah menjadi rutinitas bagi para eksekutif perusahaan. Tapi kemarin sore, saat Arif pulang dari kantor, ia memberitahu saya bahwa acara ini akan sedikit berbeda. Kita akan bertemu keluarga Pak Hendra, katanya pelan, sambil menunduk seperti anak kecil yang takut dimarahi. Dan mereka ingin memperkenalkan Dina. Nama itu, Dina, terasa seperti tusukan panas di telinga saya. Saya tahu siapa dia. Wanita muda itu sering disebut-sebut dalam percakapan Arif akhir-akhir ini, meskipun ia selalu berusaha membuatnya terdengar sepele. Dia hanya kolega kerja, kata Arif suatu kali. Tidak ada apa-apa di antara kami. Tapi setiap kali ia menyebut namanya, nada suaranya berubah sedikit. Lebih lembut, lebih hangat, dan itu membuat saya cemas. Kenapa kita harus bertemu keluarganya? Tanya saya. Berusaha menjaga suara saya tetap tenang, meskipun hati saya bergemuruh. Arif menghela napas panjang. Ia duduk di sofa ruang tamu, memijat pelipisnya seperti orang yang sedang memikul beban berat. Pak Hendra ingin memperkuat hubungan keluarga dengan karyawan senior di perusahaan, katanya. Dan, katanya Dina tertarik pada karirku. Saya terdiam. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras yang membuat saya sulit bernapas. Tertarik? Apa maksudnya? Apakah artinya mereka ingin mempertemukan Arif dan Dina? Ataukah ini lebih dari sekadar urusan pekerjaan? Apa maksudmu? Tanya saya. Suara saya terdengar lebih tinggi daripada yang saya inginkan. Apa ini soal pernikahan? Arif menoleh ke arah saya. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Nadia, aku tidak tahu harus bagaimana. Mereka bilang, jika aku menikahi Dina, posisiku di perusahaan akan lebih kuat. Aku bisa naik jabatan lebih cepat, dan kita bisa hidup lebih baik. Saya tidak bisa mendengar lagi. Saya mundur selangkah, rasanya seperti dunia runtuh di hadapan saya. Bagaimana bisa dia membicarakan hal ini begitu santai? Bagaimana bisa dia mempertimbangkan menikah lagi demi karirnya, meskipun kami sudah 10 tahun bersama? Jadi, kau mau meninggalkanku demi wanita lain? Tanya saya. Suara saya bergetar. Setelah semua yang sudah kita lalui bersama, Arif langsung bangkit dari sofanya, wajahnya penuh ketegangan. Bukan begitu, Nadia. Aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi ini adalah kesempatan besar. Jika aku menolak, aku mungkin akan kehilangan segalanya. Kehidupan kita, masa depan kita, semuanya bisa hancur. Saya menatapnya, hati saya terbelah antara kemarahan dan kebingungan. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa Arif. Tapi apakah saya benar-benar siap melihatnya bersama wanita lain? Apakah saya bisa menerima pengorbanan seperti itu demi masa depan kami? Malamnya, saya duduk di tepi ranjang.
memandangi Arif yang sedang menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Suara hujan deras memenuhi keheningan malam, tapi suasana di antara kami jauh lebih dingin daripada udara di luar. "Aku rela," kata saya akhirnya. Suara saya nyaris berbisik. "Aku rela kau menikah lagi, asalkan itu demi karirmu." Arif menoleh ke arah saya, matanya membesar karena terkejut. "Nadia, kau serius?" Saya mengangguk, meskipun air mata mulai mengalir di pipi saya. "Aku tidak ingin melihatmu kehilangan segalanya. Aku mencintaimu, Arif. Dan jika ini adalah satu-satunya cara agar kita bisa tetap bahagia, maka aku akan melakukannya." Arif mendekat dan memeluk saya erat. Tubuhnya bergetar seperti menahan tangis. "Terima kasih, Nadia. Aku janji. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Kau adalah cinta pertamaku, dan kau akan selalu menjadi istriku." Tapi, meskipun kata-katanya terdengar meyakinkan, ada sesuatu di dalam hati saya yang merasa kosong. Seolah-olah saya baru saja menyerahkan separuh jiwa saya kepada orang lain. Acara makan malam itu diadakan di sebuah restoran mewah di pusat kota Jakarta. Saat saya masuk ke ruangan, saya langsung merasakan tekanan dari semua mata yang tertuju pada saya. Ruangan itu penuh dengan orang-orang berpakaian elegan, wanita-wanita dengan gaun mahal dan pria-pria dengan jas rapi. Di tengah-tengah kerumunan itu, saya melihat Dina. Ia tampak seperti sosok yang keluar dari majalah mode internasional. Tubuhnya tinggi dan ramping, kulitnya putih bersih, dan rambut hitamnya yang lurus tergerai sempurna di bahunya. Gaun merah yang dikenakannya membuatnya terlihat seperti Dewi Yunani kuno. Saya merasa seperti seekor burung gereja kecil yang tersesat di tengah kawanan elang. "Selamat datang, Nadia," kata Dina dengan senyum manis yang terasa palsu. "Senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu." Saya balas tersenyum meskipun rasanya seperti memaksakan otot-otot wajah saya. "Senang bertemu denganmu juga, Dina." Percakapan selama makan malam berlangsung canggung. Pak Hendra dan istrinya, Bu Ratna, tampak sangat antusias membicarakan rencana pernikahan antara Arif dan Dina. Mereka berbicara tentang bagaimana pernikahan ini akan memperkuat hubungan bisnis keluarga mereka, serta bagaimana Arif adalah calon suami yang sempurna untuk Dina. Sementara itu, Arif hanya duduk diam, sesekali mengangguk atau menjawab pertanyaan dengan singkat. Saya mencoba fokus pada makanan di piring saya, tapi rasanya seperti pasir di mulut. Setiap kali Dina tertawa atau menyentuh lengan Arif dengan gerakan yang terlihat begitu akrab, perut saya seperti terpilin oleh rasa sakit yang tak terkatakan. "Nadia," kata Bu Ratna tiba-tiba, membuat saya tersentak. "Kami harap kau bisa menerima situasi ini dengan lapang dada. Kami tahu ini bukanlah hal yang mudah, tapi kami yakin bahwa pernikahan ini akan membawa kebaikan bagi semua pihak." Saya mengangguk, meskipun rasanya seperti menelan pecahan kaca. "Tentu, Bu. Saya mendukung keputusan Arif." Setelah makan malam selesai, saya berdiri di balkon restoran, memandangi lampu-lampu kota yang berkedip-kedip seperti bintang di langit malam. Hati saya terasa begitu berat, seolah-olah seluruh dunia telah menumpuk di pundak saya. "Kau baik-baik saja?" tanya Arif, mendekati saya dari belakang. Saya mengangguk, meskipun air mata mulai menggenang di mata saya. Aku hanya berharap ini semua tidak terjadi, Arif. Aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu." Arif meraih tangan saya, menggenggamnya erat. "Kau tidak akan kehilanganku, Nadia. Kau adalah istri pertamaku, dan kau akan selalu memiliki tempat khusus di hatiku." Namun, meskipun kata-katanya terdengar tulus, ada sesuatu di dalam hati saya yang merasa ragu. Apakah semua ini benar-benar demi masa depan kami? Ataukah hanya alasan untuk menutupi ambisi dan kepentingan orang lain? Di dalam mobil saat perjalanan pulang, saya menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu jalanan yang berlalu begitu cepat. Pikiran saya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah saya benar-benar siap untuk menghadapi semua ini? Apakah saya bisa menerima kenyataan bahwa suamiku akan menikahi wanita lain? Saya tidak tahu jawabannya.
Yang saya tahu adalah saya harus kuat. Karena cinta, kadang-kadang memang membutuhkan pengorbanan. Hari pernikahan itu datang lebih cepat daripada yang saya bayangkan. Saya sudah mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin, tapi tidak ada persiapan yang bisa membuat hati ini siap menghadapi kenyataan bahwa suamiku akan bersanding dengan wanita lain di pelaminan. Setiap kali saya melihat gaun pengantin Dina yang terpajang di salah satu butik eksklusif di Jakarta, saya merasa seperti ada jarum kecil yang menusuk-nusuk dada saya. Gaun itu begitu indah, berkilauan seperti permata, dan saya tahu pasti bahwa Arif akan melihatnya sebagai sosok sempurna di hari itu. Pagi hari sebelum acara dimulai, saya berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajah saya sendiri. Mata saya terlihat lelah, lingkaran hitam tipis mulai muncul di bawah mata saya. Saya mencoba menyembunyikan rasa cemas dengan polesan makeup tipis, tapi saya tahu bahwa tidak ada bedak atau lipstik yang bisa menutupi luka dalam hati saya. Ini adalah hari yang seharusnya menjadi milik saya sepenuhnya. Hari ketika Arif hanya milik saya. Tapi kini, saya harus berbagi momen itu dengan wanita lain, dan itu terasa seperti sebuah pengkhianatan. Saat saya keluar dari kamar mandi, Arif sudah siap dengan setelan jas hitamnya. Ia tampak tampan, bahkan lebih tampan daripada saat kami menikah 10 tahun lalu. Namun, senyum di wajahnya tidak sampai ke matanya. Ada sesuatu yang kosong dalam tatapannya, seperti orang yang sedang berjalan menuju jurang tanpa bisa mundur lagi. "Kau siap?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar seperti angin yang melewati celah-celah pintu. Saya mengangguk meskipun hati saya berkata sebaliknya. "Aku baik-baik saja," kata saya, berusaha membuat suara saya terdengar mantap. "Kita harus melalui ini bersama." Arif mendekat dan memeluk saya erat, tubuhnya hangat namun tegang. "Terima kasih, Nadia. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu." Saya ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa saya akan selalu ada untuknya, tapi air mata saya tiba-tiba mengalir deras, dan saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, saya hanya memeluknya kembali, berharap pelukan itu bisa menyampaikan semua yang tidak bisa saya katakan. Akhirnya kami tiba di gedung resepsi pernikahan. Tempat itu begitu megah, dengan hiasan bunga segar yang tersebar di setiap sudut ruangan. Lilin-lilin kecil berkedip-kedip di atas meja-meja bundar, memberikan kesan romantis yang seharusnya membuat semua orang tersenyum bahagia. Tapi saya merasa seperti seorang penonton dalam drama yang tidak ingin saya ikuti. Dina sudah berada di pelaminan, duduk di samping kursi kosong yang disediakan untuk Arif. Ketika saya melihatnya, rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tenggorokan saya. Ia tampak begitu cantik dalam gaun putihnya, rambutnya dihiasi mahkota bunga yang indah. Senyumnya begitu lebar, seolah-olah ia tidak memiliki beban apapun di dunia ini. Bagaimana bisa dia terlihat begitu bahagia, sementara saya merasa seperti sedang mati perlahan-lahan? Arif berjalan menuju pelaminan. Langkahnya terlihat berat. Saya berdiri di barisan tamu undangan, memandanginya dari kejauhan. Saat ia naik ke pelaminan dan mengambil tempat di samping Dina, saya merasa seperti ada bagian dari diri saya yang tercabut paksa. Mereka duduk berdampingan, tersenyum ke arah para tamu yang memberikan ucapan selamat. Dina bahkan menyentuh lengan Arif dengan gestur yang terlihat begitu akrab, dan saya merasa seperti ada belati yang menusuk langsung ke jantung saya. Setelah upacara pernikahan selesai, para tamu mulai berdatangan untuk memberikan ucapan selamat. Beberapa dari mereka mendekati saya juga, memberikan senyum simpatik yang terasa seperti belas kasihan. Ada yang mengatakan, "Kau sangat kuat, Nadia," atau "Semoga ini membawa kebahagiaan bagi semuanya." Tapi setiap kata yang mereka ucapkan hanya membuat saya merasa semakin hancur. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa saya bahagia dengan semua ini? Atau mereka hanya berusaha membuat saya merasa lebih baik? "Apa kabar, Nadia?" tanya Pak Hendra, bos Arif, saat ia mendekati saya bersama Bu Ratna. Wajah mereka penuh senyum, seolah-olah hari ini adalah hari terbaik dalam hidup mereka. "Baik, Pak," jawab saya, berusaha menjaga suara saya tetap tenang meskipun hati saya bergemuruh. "Terima kasih atas undangannya." Bu Ratna tersenyum manis.
Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat saya merasa tidak nyaman. Kami tahu ini bukan situasi yang mudah bagimu, Nadia. Tapi percayalah, ini demi kebaikan semua pihak. Arif adalah calon suami yang sempurna untuk Dina, dan kau akan tetap memiliki tempat khusus dalam keluarga ini. Saya mengangguk, meskipun kata-katanya terasa seperti garam yang ditaburkan di luka terbuka. Tentu, Bu, saya mendukung keputusan ini. Setelah mereka pergi, saya mencoba melarikan diri dari kerumunan tamu undangan. Saya berjalan ke arah taman yang terletak di belakang gedung. Udara malam terasa dingin, dan lampu-lampu taman memberikan cahaya temaram yang membuat suasana semakin suram. Saya duduk di salah satu bangku panjang, memandangi kolam kecil yang dipenuhi bunga teratai. Air mata saya mulai mengalir lagi, dan kali ini saya tidak bisa menahannya. Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa saya harus rela melepaskan suamiku untuk wanita lain? Apakah semua ini benar-benar demi masa depan kami? Ataukah hanya alasan untuk menutupi ambisi dan kepentingan orang lain? Saya tidak tahu jawabannya. Yang saya tahu adalah, saya merasa seperti telah kehilangan separuh dari diri saya sendiri. Di tengah kegelapan malam itu, saya melihat Arif dan Dina berjalan bersama menuju ruang VIP di gedung. Mereka tampak begitu bahagia, tertawa dan bercanda seperti pasangan yang baru saja jatuh cinta. Hatiku serasa diremas-remas oleh tangan tak terlihat. Saya tahu, malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang baru bagi Arif dan Dina. Tapi bagi saya, malam ini adalah akhir dari segalanya. Saya menundukkan kepala, membiarkan air mata mengalir deras di pipi saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan dengan semua ini. Tapi saya tahu saya harus mencoba. Karena cinta, kadang-kadang, memang membutuhkan pengorbanan. Malam itu, setelah resepsi pernikahan selesai, saya mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah bagian dari pengorbanan. Namun, tidak ada kata-kata atau pembenaran logis yang bisa meredakan rasa sakit yang menggerogoti hati saya. Saya memutuskan untuk tetap tinggal di rumah Arif dan Dina malam itu. Meskipun rasanya seperti berada di ujung jurang tanpa pegangan. Saya tahu saya harus menghadapi kenyataan bahwa suamiku yang selama 10 tahun hanya milikku, kini akan bersama wanita lain. Saat para tamu undangan mulai meninggalkan gedung resepsi, saya duduk sendirian di salah satu sudut ruangan, menatap lilin-lilin kecil yang masih menyala di atas meja. Pikiran saya melayang ke masa lalu, saat Arif dan saya pertama kali merayakan malam pengantin kami. Saat itu, saya merasa seperti ratu di dunia, penuh cinta dan harapan. Tapi sekarang saya hanya merasa seperti bayangan yang tak terlihat, seseorang yang dipaksa tersingkir demi orang lain. Setelah semua tamu pulang, Arif dan Dina berdiri di depan pintu utama, mengucapkan terima kasih kepada beberapa kerabat yang masih tersisa. Mereka tampak begitu bahagia, tertawa ringan seperti pasangan yang baru saja memulai petualangan hidup mereka. Saya duduk di kursi, memandangi mereka dengan mata berkaca-kaca. Hatiku hancur, tapi saya mencoba tersenyum. Mencoba membuat diri saya tampak kuat. Meskipun begitu, senyum itu terasa seperti topeng yang retak. "Kau baik-baik saja?" tanya Arif, mendekati saya setelah Dina masuk ke dalam untuk berganti pakaian. Suaranya lembut, tapi matanya dipenuhi rasa bersalah. "Ya," jawab saya singkat, berusaha menahan air mata yang sudah mulai menggenang di pelupuk mata saya. Aku hanya ingin tidur." Arif mengangguk, wajahnya terlihat semakin suram. "Terima kasih, Nadia. Aku janji, aku tidak akan melupakanmu." Saya tidak menjawab. Saya hanya bangkit dari kursi dan berjalan menuju kamar tamu, tempat saya akan menghabiskan malam itu. Kaki saya terasa begitu berat, seperti membawa beban ribuan kilogram. Setiap langkah yang saya ambil terasa seperti langkah menuju kegelapan yang semakin dalam. Di kamar tamu, saya duduk di tepi ranjang, memandangi dinding kosong yang dingin. Saya mencoba fokus pada hal-hal kecil, seperti pola wallpaper atau bunyi angin yang menerpa jendela, tapi pikiran saya terus kembali ke satu hal. Apa yang sedang terjadi di kamar pengantin?
Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di sana, tapi akhirnya saya mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantung saya berdebar keras, dan saya tiba-tiba merasa ingin tahu, atau mungkin lebih tepatnya, ingin menyakiti diri sendiri. Saya bangkit dari ranjang dan berjalan pelan-pelan menuju pintu kamar tamu. Dengan hati-hati, saya membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat koridor yang menuju kamar pengantin. Saya melihat Arif menggendong Dina di tangannya, seperti pangeran yang membawa putri dalam dongeng. Mereka tertawa, berciuman, dan berbisik mesra satu sama lain. Saya merasa seperti ada belati panas yang menusuk langsung ke jantung saya. Apakah ini benar-benar suamiku? Pria yang selama 10 tahun hanya memperlakukan saya dengan lembut dan penuh kasih sayang? Bagaimana bisa dia melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih, untuk wanita lain? Mereka berjalan menuju kamar pengantin, dan saya tidak bisa menahan diri. Saya mengikuti mereka dari kejauhan, bersembunyi di balik tiang-tiang di koridor. Saat mereka masuk ke kamar dan menutup pintu, saya berdiri di depan pintu itu, diam dan gemetar. Saya tahu seharusnya saya tidak berada di sana, tapi rasa penasaran dan sakit hati membuat saya tidak bisa berpaling. Awalnya, saya hanya mendengar suara-suara samar dari balik pintu. Tapi kemudian, suara itu semakin jelas. Desahan, erangan, dan percakapan mesra yang membuat saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Saya mendengar suara Dina mengerang kesakitan, sementara Arif mendesah dengan intensitas yang membuat saya hancur. Ini adalah suara-suara yang dulunya hanya untuk saya, tapi kini mereka menjadi milik orang lain. Saya berdiri di sana, menangis dalam diam. Tubuh saya gemetar hebat, dan air mata mengalir deras di pipi saya. Saya teringat setiap momen intim yang pernah saya habiskan bersama Arif. Setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap kata manis yang ia bisikkan di telinga saya. Dan sekarang, saya membayangkan bahwa ia melakukan hal yang sama, mungkin bahkan lebih intens, kepada Dina. Wanita muda itu memiliki tubuh yang sempurna, kulit putih bersih, payudara montok, dan bentuk tubuh yang mirip dengan saya 10 tahun lalu. Mungkin inilah alasan kenapa Arif begitu gairah malam itu. Aku tidak bisa mendengar ini lagi. Gumam saya pelan, menutup telinga saya dengan kedua tangan. Tapi suara-suara itu terus menghantui saya, seperti jeritan yang meminta saya untuk melarikan diri dari kenyataan. Setelah beberapa jam, atau mungkin lebih lama, saya tidak tahu, saya akhirnya mundur dari pintu kamar pengantin. Saya berjalan kembali ke kamar tamu, menutup pintu rapat-rapat, dan menangis sampai tidur. Hati saya terasa seperti telah remuk menjadi serpihan-serpihan kecil yang tidak bisa disatukan kembali. Bangun keesokan paginya, saya merasa seperti orang yang berbeda. Mata saya bengkak karena menangis semalaman, dan tubuh saya terasa lemas, seperti tidak ada tenaga yang tersisa. Saya mencoba bangkit dari ranjang, tapi langkah saya begitu berat. Saya tahu hari ini akan menjadi awal dari kehidupan baru saya. Kehidupan bersama suami yang dimiliki oleh wanita lain. Di ruang makan, saya melihat Arif dan Dina duduk berdampingan, tertawa dan bercanda seperti pasangan yang sudah lama bersama. Mereka tampak begitu bahagia, seolah-olah semua yang terjadi semalam adalah hal yang normal. Saya berdiri di ambang pintu, merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. "Selamat pagi Nadia," kata Arif, suaranya terdengar canggung. Ada rasa bersalah yang jelas dalam tatapannya, tapi saya tidak peduli. Saya hanya mengangguk pelan dan duduk di kursi kosong yang jauh dari mereka. Saya mencoba makan, tapi rasanya seperti pasir di mulut saya. Setiap gigitan terasa hambar, dan setiap teguk teh terasa seperti racun. Saya tidak bisa fokus pada apapun selain satu hal. Bagaimana saya bisa bertahan dengan semua ini? Setelah sarapan, saya berdiri di halaman belakang rumah, memandangi kolam kecil yang dipenuhi bunga teratai. Udara pagi terasa dingin, dan kabut tipis masih menyelimuti halaman. Saya merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar emas, indah namun tidak bebas. Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa saya harus rela melepaskan suamiku untuk wanita lain? Apakah semua ini benar-benar demi masa depan kami?
Ataukah hanya alasan untuk menutupi ambisi dan kepentingan orang lain? Saya tidak tahu jawabannya. Yang saya tahu adalah saya harus bertahan. Karena cinta, kadang-kadang memang membutuhkan pengorbanan. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setiap pagi saya bangun dengan perasaan kosong, seolah-olah ada bagian dari diri saya yang telah hilang tanpa bisa kembali lagi. Saya mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, memasak sarapan, membersihkan rumah, atau sekadar duduk di ruang tamu sambil memandangi langit-langit. Tapi semuanya terasa begitu berat, seperti beban yang terus menumpuk di pundak saya. Arif dan Dina tinggal di kamar utama, sementara saya tetap tinggal di kamar tamu. Awalnya, saya merasa canggung dengan situasi ini. Setiap kali saya melihat mereka berdua bersama, hati saya serasa diremas oleh tangan tak terlihat. Mereka tampak begitu dekat, tertawa dan bercanda seperti pasangan yang sudah lama bersama. Arif sering membawa Dina ke berbagai acara keluarga atau pertemuan bisnis. Sementara saya hanya duduk di rumah, merasa seperti bayangan yang tak terlihat. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam hubungan mereka. Dina sering tersenyum manis ke arah saya, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya tidak nyaman. Seolah-olah dia sedang berusaha mendekati saya dengan sikap ramah. Tapi di balik itu ada niat lain yang tidak saya mengerti. Saya mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi rasa curiga mulai menggerogoti pikiran saya. "Aku senang kita bisa tinggal bersama," kata Dina suatu pagi saat kami duduk di meja makan. Suaranya lembut, penuh keramahan palsu yang langsung saya rasakan. "Aku harap kita bisa saling mengerti dan menjadi keluarga yang bahagia." Saya mengangguk pelan, meskipun hati saya berkata sebaliknya. "Ya, aku juga berharap begitu." Dina tersenyum lebih lebar. Matanya berkilat seperti orang yang sedang menyembunyikan rahasia besar. "Kau tahu, Nadia, aku sangat bersyukur memiliki kakak ipar seperti dirimu. Aku yakin kita bisa belajar banyak hal satu sama lain." Setelah sarapan, saya berdiri di tepi kolam belakang rumah, memandangi air yang tenang. Pikiran saya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah Dina benar-benar sebaik yang ia tampakkan? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dirinya yang belum saya ketahui? Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Dina. Saya mencoba mencari informasi dari beberapa teman Arif di kantor yang sering datang ke rumah untuk rapat atau diskusi pekerjaan. Saat salah satu dari mereka datang, saya menyambutnya dengan segelas teh hangat dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil. "Bagaimana kabarmu, Mas Rudi?" tanya saya, berusaha membuat percakapan terdengar santai. Mas Rudi tersenyum. "Alhamdulillah baik, Mbak Nadia. Bagaimana denganmu?" "Baik, alhamdulillah," jawab saya singkat. Setelah beberapa teguk teh, saya melanjutkan dengan nada hati-hati. "Ngomong-ngomong, apa kau kenal baik dengan Dina?" Mas Rudi tampak sedikit ragu sebelum menjawab. "Ya, agak kenal. Dia memang wanita yang cerdas dan berbakat, tapi ada beberapa cerita tentang dia di kantor." "Cerita apa?" tanya saya, berusaha menahan rasa penasaran yang semakin besar. Mas Rudi menunduk sejenak, seperti mempertimbangkan apakah ia harus melanjutkan pembicaraan atau tidak. "Ada rumor bahwa dia punya hubungan dekat dengan beberapa pria kaya di perusahaan, termasuk Pak Hendra. Beberapa orang bilang bahwa dia sering menggunakan pesonanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan." Saya terdiam, hatiku bergemuruh hebat. Jadi, inilah yang sebenarnya terjadi. Dina bukan hanya wanita muda yang cantik dan berbakat, tapi juga seseorang yang licik dan penuh strategi. Apakah ini artinya pernikahannya dengan Arif hanyalah bagian dari rencananya untuk mendapatkan kekuasaan atau uang? Setelah Mas Rudi pergi, saya duduk di sofa ruang tamu, memikirkan semua informasi yang baru saja saya dapatkan. Semua ini terasa seperti teka-teki besar yang perlahan-lahan mulai terungkap. Namun, semakin banyak yang saya ketahui, semakin bingung saya tentang apa yang harus saya lakukan. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Dina. Saya pergi ke kantor tempat Arif bekerja, berpura-pura ingin memberikan makanan untuk Arif. Di sana,
saya bertemu dengan salah satu staf administrasi, seorang wanita muda bernama Yuni, yang tampaknya cukup akrab dengan Dina. "Mbak Nadia," sapa Yuni dengan antusias saat melihat saya masuk. "Ada apa, Mbak?" "Ini, aku hanya ingin memberikan makanan untuk Arif," kata saya, menunjukkan kotak makan siang yang saya bawa. "Tapi sekalian, aku mau bertanya sesuatu tentang Dina. Apa kau dekat dengannya?" Yuni tampak ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. "Ya, Mbak, kami sering ngobrol bareng. Kenapa, Mbak Nadia?" "Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang dia," kata saya, berusaha membuat suara saya terdengar santai. "Dia sepertinya wanita yang baik, tapi kadang-kadang aku merasa ada sesuatu yang aneh." Yuni menunduk sejenak, seperti mempertimbangkan apakah ia harus berbicara atau tidak. Akhirnya, ia mengangkat wajahnya dan berkata pelan, "Sebenarnya, Mbak Nadia, ada beberapa hal tentang Dina yang tidak banyak orang tahu. Dia memang pintar dan cantik, tapi, katanya, dia sudah punya anak dari hubungannya sebelumnya." Saya terkejut mendengar kata-kata itu. "Anak? Jadi Dina hamil sebelum menikah dengan Arif?" "Anak?" tanya saya. Suara saya terdengar lebih tinggi daripada yang saya inginkan. "Dari siapa?" Yuni menggeleng pelan. "Aku tidak tahu pasti, Mbak, tapi ada desas-desus bahwa anak itu adalah hasil hubungannya dengan Pak Hendra." Jantung saya berdebar keras. Jadi, inilah rahasia besar Dina? Anak itu bukan dari Arif, melainkan dari hubungan gelapnya dengan bos Arif sendiri? Apakah ini artinya pernikahan Arif dan Dina hanyalah kedok untuk menutupi skandal keluarga Pak Hendra? Pulang ke rumah, saya merasa seperti orang yang baru saja menemukan bom waktu di bawah kasur saya. Semua informasi ini membuat saya semakin bingung dan marah. Apakah Arif tahu tentang semua ini? Apakah dia sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh Dina dan keluarga Pak Hendra? Ataukah dia juga terlibat dalam rencana busuk ini? Malam itu, saya duduk di tepi ranjang kamar tamu, memandangi dinding kosong yang dingin. Pikiran saya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Haruskah saya mengungkapkan semua ini kepada Arif? Ataukah saya harus diam demi menjaga perdamaian dalam rumah tangga ini? Saya tidak tahu jawabannya. Yang saya tahu adalah, saya harus mencari cara untuk menghadapi semua ini. Karena cinta, kadang-kadang, memang membutuhkan pengorbanan. Tapi sampai kapan saya harus terus mengorbankan diri saya sendiri? Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh informasi yang baru saja saya dapatkan dari Yuni. Anak Dina bukan dari Arif, melainkan hasil hubungannya dengan Pak Hendra. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Apakah Arif tahu tentang semua ini? Ataukah dia juga menjadi korban dalam permainan licik keluarga Pak Hendra? Saya duduk di tepi ranjang, memandangi bayangan remang-remang yang terbentuk di dinding karena cahaya lampu jalan yang menembus celah-celah tirai. Saya mencoba merangkai semua potongan teka-teki ini. Jika benar bahwa anak Dina adalah hasil hubungan gelapnya dengan Pak Hendra, maka pernikahan ini hanyalah kedok untuk menutupi skandal keluarga mereka. Tapi kenapa harus Arif? Kenapa dia harus dikorbankan dalam rencana busuk ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggantung di udara, membuat saya semakin gelisah. Saya tahu saya tidak bisa diam saja. Saya harus mencari kebenaran lebih lanjut, meskipun itu berarti mengambil risiko besar. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk kembali ke kantor tempat Arif bekerja. Kali ini, saya datang lebih awal, sebelum jam kerja dimulai. Saya ingin berbicara dengan beberapa orang yang mungkin memiliki informasi lebih banyak tentang Dina dan keluarganya. Salah satu staf senior, Mas Agus, tampaknya cukup dekat dengan Pak Hendra. Saya mendekatinya saat ia sedang minum kopi di ruang istirahat. "Mas Agus," sapa saya dengan senyum sopan. "Ada waktu sebentar?" Mas Agus menoleh dan tersenyum. "Oh, Mbak Nadia, tentu. Ada apa?" "Aku hanya ingin bertanya sesuatu tentang keluarga Pak Hendra," kata saya, berusaha menjaga suara saya tetap tenang. "Apa kau tahu banyak tentang mereka?" Mas Agus tampak ragu sejenak, tapi akhirnya ia mengangguk. "Ya, aku cukup sering berinteraksi dengan Pak Hendra.
Kenapa, Mbak? Aku hanya penasaran. Apa ada kabar buruk tentang keluarga mereka akhir-akhir ini? Tanya saya hati-hati. Mas Agus menunduk sejenak, seperti mempertimbangkan apakah ia harus melanjutkan pembicaraan atau tidak. Akhirnya ia berkata pelan, sebenarnya ada desas-desus bahwa Pak Hendra dan Dina punya hubungan yang erat. Jantung saya berdebar keras. Hubungan seperti apa? Mas Agus menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti, Mbak, tapi katanya mereka sering terlihat bersama di acara-acara tertutup. Beberapa orang bilang bahwa Dina adalah simpanan Pak Hendra sebelum dia menikah dengan Mas Arif. Saya merasa seperti ada belati panas yang menusuk langsung ke jantung saya. Jadi, semua ini hanyalah sandiwara? Pernikahan Arif dan Dina hanyalah cara untuk menutupi skandal keluarga Pak Hendra? Dan Arif, suamiku, hanya alat untuk membersihkan nama baik mereka? Terima kasih, Mas Agus, kata saya pelan, berusaha menyembunyikan rasa marah dan sakit hati yang mulai memuncak. Aku harus pergi. Setelah meninggalkan kantor, saya duduk di bangku taman di dekat gedung. Udara pagi terasa dingin, tapi saya tidak peduli. Semua informasi ini terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Saya harus memberitahu Arif. Tapi bagaimana caranya? Apakah dia akan percaya padaku? Ataukah dia sudah tahu tentang semua ini dan hanya berpura-pura tidak tahu? Malamnya saat Arif pulang dari kantor, saya memutuskan untuk menghadapinya. Dia tampak lelah, wajahnya penuh ketegangan seperti biasa. Namun kali ini, saya tidak bisa menahan diri lagi. Arif, kita perlu bicara, kata saya pelan. Suara saya terdengar lebih tegas daripada yang saya sadari. Arif menoleh, matanya dipenuhi rasa bingung. Ada apa, Nadia? Aku tahu tentang Dina, kata saya, berusaha menjaga suara saya tetap tenang meskipun hati saya bergemuruh. Aku tahu tentang anaknya. Ekspresi Arif berubah drastis, wajahnya memucat dan matanya membesar karena terkejut. Kau tahu apa? Aku tahu bahwa anak itu bukan milikmu, kata saya. Suara saya mulai bergetar. Anak itu adalah hasil hubungan Dina dengan Pak Hendra, kan? Arif terdiam. Tubuhnya gemetar seperti orang yang baru saja menerima pukulan keras. Nadia, aku tidak tahu harus berkata apa. Kau tahu tentang ini, kan? Tanya saya. Suara saya semakin tinggi. Kau tahu bahwa pernikahan ini hanyalah kedok untuk menutupi skandal keluarga Pak Hendra. Arif menunduk. Tangannya menutupi wajahnya seperti orang yang sedang menahan tangis. Ya, aku tahu, katanya akhirnya. Suaranya terdengar parau. Tapi aku tidak punya pilihan lain, Nadia. Mereka mengancam akan memecatku jika aku menolak. Aku tidak ingin kehilangan segalanya. Saya merasa seperti ada batu besar yang jatuh di dada saya. Jadi, selama ini Arif tahu bahwa dia hanya menjadi alat untuk menutupi aib keluarga Pak Hendra. Bagaimana bisa dia setuju untuk melakukan ini? Bagaimana bisa dia rela mengorbankan pernikahan kami demi karirnya? Kenapa kau tidak memberitahuku? Tanya saya. Air mata mulai mengalir di pipi saya. Kenapa kau biarkan aku hidup dalam kebohongan? Ini, Arif mendekat dan memeluk saya erat, tubuhnya bergetar seperti sedang menahan tangis. Maafkan aku, Nadia. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin melindungi kita. Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya menangis dalam pelukannya. Merasa seperti semua yang telah kami lalui bersama selama 10 tahun terakhir hanyalah ilusi. Semua cinta, semua kebahagiaan, semua momen indah yang kami habiskan bersama. Semuanya hancur dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang hubungan Dina dan Pak Hendra. Saya tahu bahwa ini adalah langkah berisiko, tapi saya tidak bisa diam saja. Saya harus mengungkap kebenaran, meskipun itu berarti menghancurkan rumah tangga ini. Saya mulai mencari informasi dari berbagai sumber, teman-teman kantor, dokumen-dokumen rahasia, bahkan rekaman CCTV dari acara-acara tertutup yang dihadiri oleh Pak Hendra dan Dina. Setelah beberapa minggu, saya berhasil mendapatkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa Dina adalah simpanan Pak Hendra sebelum pernikahannya dengan Arif.
Saat saya menunjukkan semua ini kepada Arif, dia terkejut. Matanya dipenuhi rasa marah dan kecewa, tapi juga ada rasa lega di dalamnya. Aku tidak tahu harus berkata apa, Nadia, katanya pelan. Kau benar, ini semua hanyalah sandiwara. Aku tahu, kata saya. Suara saya terdengar tegas meskipun hati saya masih terasa hancur. Dan aku tidak akan membiarkan mereka terus memanfaatkan kita. Arif mengangguk, wajahnya penuh tekad. Aku akan mengakhiri semua ini. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi pada karirku. Yang penting adalah kebenaran. Namun, sebelum kami sempat mengambil tindakan lebih lanjut, Dina mengetahui tentang investigasi saya. Dia mendatangi saya suatu sore. Wajahnya dipenuhi kemarahan yang tak tersembunyi. Kau pikir kau bisa menghancurkan keluargaku? Bentaknya, suaranya terdengar lebih tajam daripada yang pernah saya dengar sebelumnya. Kau pikir kau bisa menghancurkan reputasi Pak Hendra? Aku hanya ingin kebenaran, jawab saya. Berusaha menjaga suara saya tetap tenang meskipun hati saya bergemuruh. Aku tidak akan membiarkan kalian terus memanfaatkan Arif. Dina tertawa sinis. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Arif peduli padamu? Dia hanya memanfaatkanmu, sama seperti dia memanfaatkanku. Kita semua hanya pion dalam permainan ini. Saya terdiam. Kata-kata Dina terasa seperti tusukan panas yang membuat saya sulit bernapas. Apakah benar bahwa Arif hanya memanfaatkan saya? Apakah semua ini hanyalah permainan besar yang tidak ada artinya? Hari itu, langit mendung seperti cermin dari perasaan saya. Udara terasa lebih berat daripada biasanya, seolah-olah alam juga merasakan ketegangan yang mulai memuncak dalam rumah ini. Saya duduk di tepi ranjang kamar tamu, memandangi tumpukan dokumen dan rekaman yang telah saya kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Semua bukti ini adalah senjata saya untuk menghancurkan sandiwara keluarga Pak Hendra dan mungkin juga untuk menyelamatkan sisa-sisa kehidupan pernikahan saya dengan Arif. Namun setelah percakapan tegang dengan Dina kemarin sore, saya tidak bisa berhenti memikirkan kata-katanya. Kita semua hanya pion dalam permainan ini, katanya dengan nada sinis yang masih terngiang-ngiang di telinga saya. Apakah benar bahwa Arif hanya memanfaatkan saya? Apakah semua cinta yang dia tunjukkan selama 10 tahun terakhir hanyalah ilusi? Saya mencoba menepis pikiran-pikiran itu, tapi mereka terus datang seperti ombak yang menerjang pantai. Saya merasa seperti orang yang kehilangan pijakan, terseret arus kegelapan tanpa tahu bagaimana cara melawan. Beberapa jam kemudian, Arif tiba di rumah. Wajahnya tampak lelah, matanya dipenuhi rasa bersalah yang sulit disembunyikan. Dia langsung duduk di sofa ruang tamu, menghela napas panjang seperti orang yang sedang memikul beban berat. Nadia, kita harus bicara, katanya pelan. Suaranya terdengar parau. Saya mengangguk dan duduk di kursi di depannya. Aku juga ingin bicara. Arif menatap saya dengan intensitas yang membuat saya merasa tidak nyaman. Aku sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan, katanya tegas. Aku tidak akan membiarkan mereka terus memanfaatkanku. Seperti ini. Saya terkejut mendengar kata-katanya. Kau yakin? Tanya saya. Suara saya terdengar lebih tinggi daripada yang saya inginkan. Apa yang akan terjadi pada karirmu? Arif menggeleng pelan. Karir tidak ada artinya jika aku harus mengorbankan harga diriku dan kebahagiaanmu. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi padaku setelah ini. Yang penting adalah kita bisa menjalani hidup dengan jujur. Saya merasa seperti ada batu besar yang tiba-tiba terangkat dari dada saya. Kata-kata Arif terdengar begitu tulus, begitu penuh keyakinan. Tapi di balik rasa lega itu, ada keraguan yang masih menggerogoti hati saya. Bagaimana jika semua ini hanyalah akting lainnya? Bagaimana jika dia hanya berusaha memperbaiki citranya di mata saya? Aku percaya padamu, kata saya akhirnya, meskipun ada sebagian diri saya yang masih ragu. Tapi kita harus menghadapi mereka bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus berbuat semena-mena. Arif mengangguk, wajahnya penuh tekad. Aku akan menghadap Pak Hendra besok pagi. Aku akan memberitahunya bahwa aku mengakhiri pernikahanku dengan Dina,
dan mengundurkan diri dari perusahaan. Keesokan harinya, saya menunggu di rumah dengan perasaan cemas. Setiap detik terasa seperti jam, setiap menit terasa seperti hari. Pikiran saya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Apa yang akan terjadi jika Pak Hendra menolak permintaan Arif? Apa yang akan dilakukan Dina? Apakah mereka akan mencoba membalas dendam? Setelah beberapa jam, Arif akhirnya pulang. Wajahnya tampak tegang. Matanya dipenuhi kemarahan yang sulit disembunyikan. Pak Hendra tidak mau menerima pengunduran diriku. Katanya pelan. Suaranya terdengar seperti angin yang melewati celah-celah pintu. Dia bilang, "Jika aku meninggalkan perusahaan, dia akan menghancurkan karirku. Dia bahkan mengancam akan membongkar rahasia keluarganya kepada media." Jantung, saya berdebar keras. Ancaman ini terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Jika skandal keluarga Pak Hendra terungkap, nama baik perusahaan akan hancur, dan Arif akan menjadi korban utama dari semua ini. "Lalu, apa yang akan kita lakukan?" tanya saya. Suara saya bergetar karena ketakutan. Arif menatap saya dengan tatapan kosong. "Aku tidak tahu, Nadia. Aku merasa seperti tidak punya pilihan lagi." Saya terdiam. Pikiran saya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Haruskah kami tetap diam demi melindungi reputasi keluarga Pak Hendra? Ataukah kami harus mengambil risiko besar untuk mengungkap kebenaran? Malam itu, saya duduk di tepi ranjang, memandangi bayangan remang-remang di dinding. Saya mencoba memikirkan solusi, tapi semuanya terasa begitu sulit. Tiba-tiba, saya teringat sesuatu, sebuah rahasia besar yang selama ini saya simpan rapat-rapat di dalam hati. Aku harus memberitahunya. Gumam saya pelan. Air mata mulai mengalir di pipi saya. Ini saatnya. Esok paginya, saya memutuskan untuk menghadap Arif. Dia sedang duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang belum disentuhnya. Wajahnya tampak murung, matanya kosong seperti orang yang kehilangan segalanya. "Arif, ada sesuatu yang harus kau ketahui," kata saya pelan. Suara saya terdengar gemetar. Arif menoleh. Matanya dipenuhi rasa penasaran. "Apa yang ingin kau katakan?" Saya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Ada sesuatu yang belum pernah kuceritakan padamu, tentang masa lalu kita." Arif tampak bingung. "Masa lalu kita? Apa maksudmu?" Aku pernah melakukan aborsi," kata saya akhirnya. Suara saya terdengar seperti bisikan. "Beberapa bulan setelah kita menikah, aku hamil. Tapi aku takut melahirkan anak di awal pernikahan kita karena aku khawatir itu akan menghambat karirmu. Jadi, aku memutuskan untuk mengakhiri kehamilan itu tanpa memberitahumu." Arif terdiam, matanya membesar karena terkejut. "Kenapa kau tidak memberitahuku?" "Aku takut," jawab saya. Air mata mulai mengalir deras di pipi saya. "Aku takut kau akan marah, atau kau akan merasa kecewa padaku. Aku hanya ingin melindungimu, sama seperti kau berusaha melindungiku selama ini." Arif mendekat dan memeluk saya erat. Tubuhnya bergetar seperti sedang menahan tangis. "Kenapa kau menyimpan semua ini sendirian, Nadia? Kenapa kau tidak memberitahuku?" Aku tidak tahu harus bagaimana," kata saya pelan. Suara saya terdengar parau. "Aku hanya ingin kau bahagia. Aku hanya ingin kita bahagia." Arif menatap saya dengan tatapan penuh kasih sayang, tapi juga ada rasa bersalah yang jelas dalam sorot matanya. "Kita sudah terlalu banyak menyimpan rahasia satu sama lain, Nadia. Dan lihat apa yang terjadi. Kita hampir kehilangan segalanya." Saya mengangguk, air mata saya terus mengalir. "Aku tahu, tapi sekarang kita harus berjuang bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus memanfaatkan kita." Setelah pembicaraan itu, Arif dan saya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Kami akan mengungkap kebenaran tentang Dina dan Pak Hendra, meskipun itu berarti menghancurkan reputasi keluarga mereka. Kami tahu bahwa ini adalah risiko besar, tapi kami tidak punya pilihan lain.
kami menemui seorang wartawan terpercaya dan memberikan semua bukti yang telah kami kumpulkan. Beberapa hari kemudian, skandal keluarga Pak Hendra menjadi berita utama di berbagai media nasional. Nama baik mereka hancur, dan Dina langsung meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Namun, meskipun kebenaran telah terungkap, saya merasa seperti ada bagian dari diri saya yang hilang. Semua konflik, semua rahasia, semua pengkhianatan ini telah meninggalkan luka yang sulit sembuh. Tapi saya tahu saya harus kuat, karena cinta, kadang-kadang, memang membutuhkan pengorbanan. Hari-hari setelah skandal keluarga Pak Hendra meledak di media terasa seperti badai yang perlahan-lahan mulai mereda. Kabar itu menyebar begitu cepat, menghancurkan reputasi mereka hingga ke akar-akarnya. Dina menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun kepada siapapun. Sementara itu, Pak Hendra mencoba menyelamatkan nama baiknya dengan memberikan pernyataan resmi di televisi. Tapi semua orang tahu bahwa itu hanya upaya sia-sia untuk menutupi aib yang sudah terlalu besar. Namun, meskipun kebenaran telah terungkap, saya tidak bisa merasakan kelegaan yang seharusnya. Semua ini terasa seperti kemenangan kosong, sebuah pengorbanan yang terlalu mahal dibayar. Rumah kami, yang dulunya penuh canda tawa dan kebahagiaan, kini terasa seperti ruang kosong yang dipenuhi oleh luka-luka masa lalu. Setiap sudutnya mengingatkan saya pada kenangan buruk yang sulit dilupakan. Suatu pagi, saya duduk di tepi ranjang kamar tamu, memandangi sinar matahari yang menerobos celah-celah tirai. Udara terasa lebih segar daripada biasanya, tapi hati saya masih terasa berat. Arif masuk ke kamar dengan langkah pelan, wajahnya tampak lelah, namun penuh tekad. "Nadia," katanya pelan. Suaranya terdengar seperti angin yang melewati celah-celah pintu. "Aku ingin kita memulai lagi dari awal." Saya menoleh, matanya dipenuhi rasa bersalah dan harapan. "Bagaimana caranya?" tanya saya. Suara saya terdengar lebih pelan daripada yang saya inginkan. "Bagaimana kita bisa melupakan semua ini?" Arif duduk di samping saya, tangannya menggenggam erat tangan saya. "Kita tidak bisa melupakan semuanya, Nadia. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan kita, saling memaafkan, dan membangun kembali kehidupan kita. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kau adalah satu-satunya alasan aku bertahan selama ini." Air mata mulai mengalir di pipi saya, tapi kali ini bukan karena rasa sakit atau kemarahan. Ada sesuatu dalam kata-kata Arif yang membuat saya merasa lega, seperti beban besar yang sedikit demi sedikit mulai terangkat dari pundak saya. "Aku juga tidak ingin kehilanganmu," kata saya pelan. Suara saya terdengar parau. "Tapi, bagaimana kita bisa memulai lagi setelah semua yang terjadi?" Arif tersenyum lembut, matanya dipenuhi keyakinan. "Kita tinggalkan semua ini. Kita mulai hidup baru di tempat yang jauh dari semua kekacauan ini. Aku sudah mencari pekerjaan baru di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Di sana, kita bisa membangun hidup yang lebih sederhana, lebih damai." Saya terkejut mendengar kata-katanya. "Kau serius?" Arif mengangguk. "Ya, Nadia. Aku ingin kita menjalani hidup yang lebih tenang, tanpa tekanan dari siapapun. Hanya kita berdua." Beberapa minggu kemudian, kami memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Rumah kami di Jakarta kami jual, dan semua barang-barang yang mengingatkan kami pada masa lalu kami tinggalkan. Kami hanya membawa barang-barang penting, pakaian, beberapa dokumen, dan foto-foto kenangan yang masih bisa kami simpan. Rumah baru kami di desa ini sederhana, hanya memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu kecil, dan halaman belakang yang luas. Tapi ada sesuatu dalam kesederhanaan ini yang membuat saya merasa lebih nyaman. Udara di sini segar, tanpa polusi dan bisingnya klakson mobil atau motor. Pagi-pagi, saya bisa mendengar suara burung berkicau dan angin yang menerpa dedaunan. Setiap hari Arif bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil di kota dekat desa. Meskipun gajinya tidak sebesar ketika ia bekerja di Jakarta, dia tampak lebih bahagia. Wajahnya tidak lagi dipenuhi rasa tegang atau lelah, melainkan senyum yang tulus dan penuh semangat. Sementara itu,
Saya mencoba menjalani rutinitas baru, memasak, membersihkan rumah, dan sesekali berjualan kue tradisional di pasar desa. Suatu sore, saat saya sedang duduk di halaman belakang rumah, memandangi matahari yang perlahan-lahan tenggelam, di balik bukit, Arif mendekati saya dengan wajah penuh kegembiraan. "Nadia," katanya pelan, suaranya terdengar seperti bisikan angin. "Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu." Saya menoleh. Matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan hadiah ulang tahun. "Apa itu?" Aku tadi membeli tes kehamilan," katanya. Suaranya terdengar gugup, namun penuh harap. "Dan hasilnya positif. Jantung," saya berdebar keras. "Apakah ini benar? Apakah saya hamil lagi setelah semua yang telah terjadi? Aku hamil?" tanya saya. Suara saya terdengar lebih tinggi daripada yang saya inginkan. Arif mengangguk, wajahnya penuh senyum. "Ya, Nadia, kita akan memiliki anak." Saya tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir deras di pipi saya. Kali ini air mata itu bukan karena rasa sakit atau kemarahan, melainkan karena kebahagiaan yang tak terkatakan. Saya merasa seperti ada cahaya baru yang muncul di tengah kegelapan yang selama ini menghantui kami. "Aku tidak tahu harus berkata apa," kata saya pelan. Suara saya terdengar parau. Aku bahagia." Arif memeluk saya erat. Tubuhnya bergetar seperti sedang menahan tangis. "Ini adalah awal baru bagi kita, Nadia. Kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Kita akan melindungi anak ini dengan segala cara." Saya mengangguk. Air mata saya terus mengalir. "Ya, Arif, kita akan melakukannya bersama-sama." Malam itu, saya duduk di tepi ranjang, memandangi perut saya yang belum terlihat berbeda. Pikiran saya dipenuhi oleh harapan-harapan baru. Anak ini akan menjadi simbol baru dalam kehidupan kami. Simbol cinta, rekonsiliasi, dan harapan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saya tahu bahwa kali ini, saya tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Saya akan menjalani kehamilan ini dengan sukacita, dan saya akan memastikan bahwa anak ini tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Saya menatap Arif, yang sedang tertidur pulas di samping saya. Wajahnya tampak damai, seperti orang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun berjuang melawan badai. Saya merasa bersyukur. Meskipun perjalanan kami penuh dengan luka dan air mata, kami masih bisa menemukan cahaya di ujung terowongan. Karena cinta, kadang-kadang, memang membutuhkan pengorbanan. Tapi di balik setiap pengorbanan, selalu ada harapan baru.